Bab 767. Bersabar apa? Dia jarang bersaing. Bersaing. Untuk hidup, seseorang harus bersaing. Tidak bersaing bukan berarti tidak berambisi, tetapi tidak kompeten. Belum lagi para kultivator, bahkan orang-orang duniawi harus bersaing. Jika tidak bersaing, bagaimana kamu bisa mengubah nasib kamu? Bagaimana bisa membuat hidup lebih baik? Dan jika seorang kultivator tidak bersaing, bagaimana dia bisa bersaing melawan surga? Bagaimana cara melawan takdir? Bersaing. Seseorang yang berkultivasi tahu harus memiliki hati untuk bersaing demi kekuatan. Di masa lalu, dia tidak terlalu memikirkan untuk menjadi lebih kuat, tepatnya, dia jarang mengambil inisiatif untuk memperjuangkan apapun. Karena menurutnya, selama dia melindungi adik perempuannya dan kerabatnya. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa ketika orang hidup, mereka harus berjuang untuk sesuatu. Bahkan berdebat. Dia tidak ingin dilindungi oleh orang lain sepanjang waktu. Dia tidak ingin wanita bergaun polos atau orang lain membantunya ketika dia memiliki masalah. Sendiri. Berjuang untuk kekuatan. Di sekitar Mileye, tiba-tiba muncul jiwa pedang yang perkasa, dan jiwa pedang ini menjadi semakin kuat, namun menghilang dengan cepat. Pada saat ini, Mileye bahkan tidak menyadari bahwa hati tahu pedangnya sendiri telah mengalami perubahan besar. Pencerahan. Seringkali, begitu seseorang mendapat pencerahan, itu adalah awal yang benar-benar baru. Dan saat ini, kontes di panggung telah usai. Mileye terbang di atas panggung, dan di samping panggung ada seorang lelaki tua yang duduk di kursi. Lelaki tua itu sepertinya tertidur lelap. Kasei Zhang berkata bahwa lelaki tua di depannya adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Mileye berjalan ke arah lelaki tua itu dan membungkuk sedikit. Senior, junior datang untuk menantang. Mengatakan itu, dia meletakkan kristal yang berbeda dan token tantangan di atas meja di depan lelaki tua itu. Orang tua itu meliriknya, lalu dengan lambaian tangan kanannya, kristal berbeda itu langsung disimpan olehnya. Mata lelaki tua itu kembali tertutup. Mileye tercengang. Apa artinya ini? Pada saat ini, Kasei Zhang muncul di samping Mileye. Dia dengan lembut menarik lengan baju Mileye dan memberi isyarat kepada Mileye untuk mengikutinya. Mileye ragu-ragu, lalu mengangguk. Keduanya meninggalkan panggung. Di bawah, Mileye bingung, apa maksudnya? Kasei Zhang berkata dengan sungguh-sungguh, aku lupa memberitahumu satu hal. Setiap kali bertanding, lelaki tua ini akan meminta beberapa keuntungan. Keuntungan. Mileye bertanya, apakah semua orang harus memberikannya? Kasei Zhang menggelengkan kepalanya, ada beberapa jenius super di sini, bahkan dia tidak berani menyinggung perasaannya, dia hanya akan memperlakukan pendatang baru seperti itu, atau mereka yang tidak terlalu kuat pendukungnya. Mileye sedikit mengangguk, dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju lelaki tua itu. Kasei Zhang meraih Mileye, apa yang kamu lakukan? Mileye berkata, minta kembali barang-barangku. Kasei Zhang menatap Mileye, apakah kamu gila? Minta balik, kamu mencari kematian. Mileye merentangkan tangannya, lalu apa yang harus dilakukan? Kasei Zhang berkata dengan sungguh-sungguh, terima kerugian. Mileye berkata dengan marah, terima apa? Dengan itu, dia berbalik dan pergi, langsung menuju pria tua itu. Terima kerugian. Dia secara alami memahami bahwa saat ini, menerima penderitaan adalah pilihan terbaik. Namun, dia tidak bisa menanggung kerugian seperti ini. Kalau dia terima berarti mengakui dirinya pengecut, dan sekarang mengakui dirinya pengecut, dia akan menahan amarah dengan susah payah. Amarah ini harus dilampiaskan.
Melihat Mileye berjalan menuju lelaki tua itu, Kase Zhang menggelengkan kepalanya. Bodoh. Jika Mileye melakukan ini, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan kembali barang-barangnya, tetapi dia juga akan menyinggung pihak lain, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Orang-orang seringkali harus menundukkan kepala. Di kejauhan, Mileye kembali ke panggung. Pada saat ini, beberapa orang melihat ke arah Mileye. Mileye memandang lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, apakah senior masih membutuhkan kristal berbeda? Pria tua itu melirik Mileye, anak muda, apakah kamu yakin? Mileye menyeringai. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengambil meja di depannya dan menghantam lelaki tua itu. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tercengang. Apa yang akan dilakukan orang ini? Kase Zhang Mileye di bawah pun penuh dengan kebingungan, orang ini. Orang tua itu tidak menyangka bahwa Mileye akan tiba-tiba menembak, tetapi dia tidak merespons dengan lambat, dia segera menghindari serangan Mileye. Bang! Meja langsung berubah menjadi debu, tetapi Mileye tidak menyerah, dia mengeluarkan pisau panjang dan menebas langsung ke pria tua itu. Jelek. Saat bilahnya lewat, suara robekan terdengar. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dia berbalik sedikit ke samping, dan langsung menghindari pisau. Pada saat yang sama, tangan kirinya menyapu ke arah Mileye. Dengan sapuan ini, udara di mana lengannya lewat sepertinya terkuras, dan ada suara ledakan. Dan Mileye sepertinya sudah menduganya, dan tangan kanannya menghantam wajah lelaki tua itu. Cedera sama-sama. Melihat adegan ini, mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dia tidak memilih untuk saling cedera, dia segera menghentikan tangannya untuk memblokir di depannya. Bang! Orang tua itu mundur beberapa meter dalam sekejap, dan begitu dia berhenti, sebuah pisau besar menebas ke arahnya. Cahaya dingin melintas di mata lelaki tua itu, tangan kanannya diulurkan ke depan, ketika telapak tangannya hendak menyentuh ujung pedang Mileye, telapak tangannya tiba-tiba berbalik, dan kemudian telapak tangannya mengenai bilah pisau panjang di tangan Mileye. Bang! Pisau panjang itu ditampar dengan miring, dan pada saat yang sama, lelaki tua itu maju selangkah dan meninju wajah Mileye. Mileye meninju langsung dengan tangan kirinya. Bang! Dengan suara ledakan, keduanya berpisah. Segera, keduanya berhenti, dan kedua belah pihak dipisahkan oleh jarak beberapa meter. Di lapangan, orang-orang itu tercengang. Pria tua itu menatap Mileye, apa yang ingin kamu lakukan? Mileye tidak memiliki omong kosong, dia melompat, dan dia seperti peluru meriam yang meledak ke orang tua itu. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, kaki kirinya mundur setengah langkah, tangan kanannya mundur ke belakang, dan saat berikutnya, tangan kanannya mengeluarkan pukulan. Bang! Pukulan ini langsung membuat ruang hampa yang dilewati tinju ini pun bergetar, momentumnya menakutkan. Melihat pukulan ini, Mileye tampak tenang, tiba-tiba, dia menunjuk pisau panjang itu sedikit ke depan. Jadikan pisau sebagai pedang. Pisau itu menusuk langsung di antara jari-jari lelaki tua itu, ekspresi lelaki tua itu berubah secara dramatis. Pada saat ini, pisau Mileye langsung memotong jari-jarinya, dan kemudian menebas lelaki tua itu dengan lurus. Orang tua itu membanting kaki kanannya untuk menghindar dan mundur belasan kaki jauhnya. Pada saat ini, hanya ada 2 jari yang tersisa di tangan kanannya. Lelaki tua itu menatap Mileye, kamu adalah kultivator pedang. Kamu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melompat dan menebas dengan pisau besar. Jelek. Suara robekan tajam bergema lagi. Wajah lelaki tua itu berubah. Kali ini, dia tidak berani menangkis pisau Mileye, dia mundur.
Karena pria di depannya sama sekali bukan kultivator pisau, dan lawannya terlihat seperti pria sembrono dengan serangaian-serangan pisaunya, tetapi sebenarnya, dia menyembunyikan gerakan pedang. Jika lelaku tua ini tidak hati-hati, dia bisa mati. Orang tua itu sangat cepat, dan dalam sekejap dia telah mundur beberapa meter jauhnya. Mileye menebas udara lagi dengan pisau ini. Meskipun meleset, Mileye bersemangat. Dia baru saja menemukan hal yang sangat menarik. Aliran pedang tersembunyi. Terlihat sebagai pisau besar, tapi sebenarnya adalah jurus pedang. Sederhananya, terlihat menggunakan pisau di permukaan untuk menyembunyikan ujung pedang, dan kemudian mengejutkan pada saat kritis, seperti barusan, pedangnya memotong dua jari lelaki tua itu, dan dia tidak siap barusan. Jika dia persiapkan sebelumnya, pedang itu memiliki peluang besar untuk membunuh orang tua itu. Mileye menatap lelaki tua itu, dan saat berikutnya, dia menyerang lagi. Dengan cara ini, Mileye benar-benar terlihat seperti kultivator pisau. Melihat Mileye menyerang, wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan meninju dengan tangan kanannya. Rupanya dia sedang mempersiapkan satu kekuatan mengalahkan segalanya. Tidak peduli betapa indahnya jurus pedang kamu, selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu dapat mematahkan semuanya dengan satu pukulan. Menghadapi pukulan lelaki tua itu, telapak tangan Mileye tiba-tiba terbuka, dan pisau besar di tangannya menebas langsung ke lelaki tua itu dengan sudut yang sangat aneh. Pedang terbang. Tidak, itu adalah pisau terbang saat ini. Dan tubuh Mileye sendiri menabrak orang tua itu. Bang! Dalam sekejap, lelaki tua itu langsung terlempar beberapa puluh meter jauhnya, dan ketika dia berhenti, salah satu telinganya sudah tidak ada lagi. Itu dipotong oleh pisau terbang Mileye sekarang. Dan barusan, jika dia melambat setengah detik, bukan telinganya tapi kepalanya yang akan dipenggal. Mileye menarik kembali pikirannya, dan kemudian berjalan menuju pria tua dengan pisau besarnya. Dia semakin bersemangat sekarang. Benar saja, hanya pertempuran yang dapat meningkatkan diri kamu sebaik mungkin. Bertarung. Mileye bergegas menuju pria tua itu lagi. Melihat adegan ini, kelopak mata lelaki tua itu melompat. Tunggu sebentar. Mileye tidak berhenti, sebaliknya, dia lebih cepat. Segera, dia datang langsung ke atas kepala lelaki tua itu, dan menebasnya lagi. Di balik pisau, ada jurus pedang tersembunyi. Orang tua itu bisa melihat pedang ini, oleh karena itu, dia tidak memilih untuk melawan dengan keras, dia mundur lagi. Hindari pertarungan. Cara terbaiknya sekarang adalah menghindari pertempuran, jika tidak, dia harus bertarung hidup dan mati dengan Mileye. Dan pada saat ini, dia sudah dikalahkan oleh Mileye. Siapa pria di depannya ini? Melihat Mileye hendak menembak, lelaki tua itu tiba-tiba berkata dengan marah, "Apa yang kamu coba lakukan?" Mileye berkata, "Bertarung." Orang tua itu berkata dengan marah, "Bukankah itu hanya 10 kristal yang berbeda? Apa yang membuatmu tergila-gila?" 10 kristal berbeda. Mileye tertegun, lalu berkata, "Bukankah itu 100? 100. Orang tua itu marah besar, "Hei, kamu berani memerasku?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Bertarung saja jika kamu tidak memberikannya." Setelah berbicara, dia bergegas menuju lelaki tua itu secara langsung. Orang tua itu berkata dengan marah, "Kamu mencari kematian." Ketika suara itu terdengar, dia pun bergegas menuju Mileye. Dengan cara ini, keduanya bertarung lagi, dan kali ini, lelaki tua itu jelas mencoba yang terbaik. Dia bertarung sengit dengan Mileye. Namun, Mileye menjadi semakin bersemangat dan berjuang lebih keras.
Dia memang seperti ini, selama bertarung, selalu mempertaruhkan nyawanya. Selama di kota Kinceng, dia akan mati jika tidak mempertaruhkan nyawanya. Selama mati-matian, baru mungkin untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, setelah berjuang selama hampir setengah jam, keduanya ditutupi dengan bekas luka. Namun, kondisi lelaki tua itu lebih serius daripada Mileye. Ada bekas pisau di sekujur tubuhnya dan darah mengalir. Saat itu, sebuah ledakan terdengar tiba-tiba. Bang! Orang tua dan Mileye berpisah segera setelah mereka menyentuh satu sama lain, dan keduanya mundur masing-masing belasan kaki. Mileye hendak bergegas kembali lagi. Orang tua itu berkata dengan keras, "Apakah kamu pernah memikirkan konsekuensinya?" Konsekuensi. Mileye memandang lelaki tua itu, "Apa konsekuensinya?" Orang tua itu memandang Mileye dengan dingin, "Kamu di sini, aku bisa mempermainkanmu sampai mati." Mileye menyeringai, "Apakah kamu mencoba mengancamku?" Pria tua itu menatap Mileye, "Siapa sebenarnya kamu?" Bahkan, pada titik ini, dia sudah berniat mundur. Pemuda keras kepala di depannya sangat kuat, dan juga seorang kultivator pedang. Orang-orang di belakang orang semacam ini jelas tidak sederhana, mereka bahkan mungkin sekelompok kultivator pedang. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu melambaikan tangan kanannya, dan 10 kristal berbeda terbang di depan Mileye, "Kembalikan padamu." Mileye berkata dengan marah, 100. Orang tua itu berkata dengan kejam, "Jangan dikasih hati minta jantung." Mileye berkata, "Kalau begitu aku berikan diskon, 50." Orang tua itu menatap Mileye. Mileye hendak berbicara ketika lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Boleh." Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan 50 kristal berbeda muncul di depan Mileye. Mileye bersambung.